Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Di balik ucapan selamat tahun baru, selamat ya, kita bersyukur bahwa kita sampai dengan selamat pada perbulan tahun 2024. Maka ini adalah mujizat bagi kita bisa ada di sini. Pernah ada cerita kecil di rumah jompo orang tua. Tiap pagi ada satu orang yang selalu berkata, pagi hari ketika ayam mulai berkokok jam 4, mujizat. Yang lain, opa-opa yang lain bangun, mujizat apa ini? Dia lihat nggak ada, tidur lagi, ngantuk, kan pagi. Besoknya mujizat, dia lain tidak ada. Hampir tiap hari ketika ia bangun pagi, ayam berkokok, mujizat. Akhirnya teman-temannya bertanya, kenapa kamu kok berkata mujizat, mujizat? Mana mujizatnya? Dia bilang, ini mujizat. Kita kemarin tidur, hari ini bisa bangun. Banyak teman-teman seumur kita tidur pada malam hari, pagi hari tidak bangun, sudah pulang kembali ke rumah Bapa. Mujizat. Maka kehidupan kita hari ini juga adalah mujizat, bahwa kita boleh hidup sampai hari ini. Sementara kita mengenang pada tahun 2023, beberapa kerabat dan sahabat kita telah meninggal mendahului kita. Kita bersyukur bahwa kita sampai pada hari ini. Dan di balik ucapan Happy New Year, kita saling juga mengucapkan dan memberkati serta berharap agar tahun baru ini membawa sukacita dan bahagia. Di balik semua itu terbesitlah suatu panggilan ilahi bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama sebagaimana Allah telah memberkati kita. Teristimewa di tahun 2023 sekalipun mungkin ada kesulitan, ada persoalan, ada masalah. Dan kita berharap Allah akan memberkati juga kita di sepanjang tahun 2024. Maria Bunda Allah yang kita rayakan hari ini telah menjadi berkat bagi kita karena ia bersedia mengandung, melahirkan Yesus Putra Allah yang menyelamatkan manusia hingga kita hari ini bisa berkumpul, berhimpun di sini. Saudara-saudari yang terkasih, berkat Allah pertama kali kiranya kita peroleh melalui ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Ibu bukan hanya memberikan darah dan daging, tetapi juga membentuk seluruh kepribadian kita. Maka Bunda Maria bukan hanya juga menjadi sarana di mana darah dan daging Yesus ada, tapi kepribadian Yesus sebagai manusia. Naluri seorang ibu adalah melindungi dan membesarkan anaknya. Jangankan manusia, lihatlah binatang. Binatang saja saat melahirkan dan memiliki anak-anaknya yang kecil, sang ibu akan berjuang mati-matian melindungi dan membesarkan anak-anaknya. Bahkan ketika ada ancaman, rela kehilangan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Binatang. Ingat saja kisah burung pelikan yang pada musim dingin sulit mencari makanan. Kalau sama sekali tidak ada makanan, sang ibu rela mematuk tubuhnya sendiri dan mencabik dagingnya dan diberikan kepada anak-anaknya sebagai makanan dengan luka yang luar biasa. Sampai anak-anaknya tumbuh, musim dingin berlalu dan anak-anaknya mulai bisa mencari makan. Disitulah ibu sungguh menjadi berkat bagi keturunan dan generasi baru. Maka secara wajar tak ada seorang ibu dimanapun yang ingin menelantarkan anaknya. Tapi sayang, kita kadang mendengar ada bayi yang dibuang dan akhirnya ditemukan entah di depan rumah, entah di got ataupun di semak belukar. Ada juga kisah yang tragis di mana seorang ibu
membunuh bayinya. Maka kita bisa berkomentar, kok tega ya? Tentu saudara-saudari, jika tidak ada situasi dan kondisi khusus yang menekan dan mendesak, mana mungkin ada seorang ibu yang tega berbuat keji pada anaknya sendiri yang dikandung 9 bulan. Kalaupun ada ibu yang adalah sebenarnya berkat Allah yang diberikan untuk hidup manusia, tetapi melupakan anaknya, Allah sumber berkat tak akan pernah melupakan kita. Seperti yang ditulis oleh Yesaya 49:15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, Allah bersabda kepada Musa agar Harun dengan anak-anaknya di dalam bacaan pertama meletakkan nama Tuhan atas umatnya, sehingga Tuhan memberkati mereka. Nama bukanlah sekedar kata manusiawi, tetapi menghadirkan pribadi ilahi, yaitu Allah sendiri. Maka kalau kita berkata dalam nama Tuhan, artinya kita menyerahkan seluruhnya pada pribadi Allah. Dengan nama Tuhan, artinya kita melakukannya dengan mohon berkat dari Allah sendiri. Maka Allah menghendaki agar umat terpilih melalui Musa mendasarkan hidupnya pada Allah, bukan pada sekedar nama, tetapi pada Allah. Sehingga Allah memberkati mereka dan mereka hidup dalam berkat Allah. Paulus di dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebutan ini, anak, bukanlah semata atribut, bukan sebuah nama, tetapi di baliknya ada makna bahwa kita layak mendapat berkat dari Allah. Kita adalah ahli waris dari kekayaan surgawi, yaitu keselamatan. Kita mewarisi harta surgawi agar kita menjadi berkat Allah. Kita dikaruniai kebaikan-kebaikan yang Allah miliki, berkat yang Tuhan tawarkan agar kita juga menjadi berkat. Pada akhir Injil hari ini kalau kita perhatikan, kita mendengar bagaimana bayi yang lahir dari Maria diberi nama. Bukan sekedar nama, tapi nama Yesus yang diberikan malaikat sebelum dikandung ibunya. Nama yang diberikan malaikat mempunyai makna dan panggilan serta tujuan hidup. Yesus berarti Allah menyelamatkan. Maka hidup Yesus adalah perwujudan bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Hidupnya adalah berkat bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Perawan Maria disebut Bunda Allah. Ini bukanlah sekedar gelar, tapi suatu kenyataan bagaimana Maria mengandung Yesus yang adalah Sang Putra Allah, hingga ia menjadi ibu Yesus dan Bunda Allah, di mana Yesus adalah Allah dan manusia. 100% Allah, 100% manusia. Maka Yesus adalah memiliki dua kodrat, kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Kodrat manusiawinya berasal dari kemanusiaan Maria. Maria menjadi Bunda Allah, dipanggil menjadi berkat yang membawa sukacita, damai sejahtera. Maka tepatlah gereja menempatkan hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah sebagai bunda yang memberi berkat kepada gereja anak-anaknya. Maka Maria membawa berkat dan sukacita, damai sejahtera, sebagaimana dialami oleh Yohanes Pembaptis yang melonjak sukacita di dalam kandungan Elisabet, dan Elisabet yang mengalami damai sejahtera dikunjungi Bunda Allah hingga berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Lukas 1:43.
Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mempunyai nama. Siapa yang memberi nama kita? Orang tua, kadang kakek, nenek, atau orang lain. Nama mengandung makna. Walaupun kadang-kadang ada orang yang hanya meminta, tolong saya beri nama. Maka dulu di Papua sana ada orang yang diberi nama helikopter. Jimmy Carter, Ronald Reagan. Betul. Tahun 92 saya pastoral di sana, pedalaman Asmat. Saya bilang, nama siapa? Ronald Reagan. Wih, luar biasa Ronald Reagan. Jimmy Carter, luar biasa. Ada juga, kan kadang minta kepada pastor, pastor nama anak saya apa? Ada yang kalian lihat helikopter? Nah itu, helikopter. Luar biasa. Ada juga di satu tempat lain, paperclip. Ya benar. Betul, ini kenyataannya. Betul. Nah, ada orang yang meminta nama kepada orang tertentu dan ada orang yang diberi nama. Tapi nama pun, apapun nama kita, sebetulnya ada harapan dari orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, bahwa kelak akan menjadi apa anak saya ini. Apakah harapan orang tua kita, ibu kita yang melahirkan, tercapai saat ini? Ketika kita berumur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tercapai tidak? Sebetulnya ada nama lain yang diberikan oleh malaikat Tuhan sebelum kita dikandung oleh ibu. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus diberi sebelum dikandung oleh ibunya. Ada nama lain. Apa nama itu? Yaitu makna, panggilan dan tujuan yang Tuhan terapkan pada kita. Yang Tuhan tetapkan kepada kita, anak ini hendaklah menjadi apa pada suatu hari. Orang ini hendaklah menjadi apa pada suatu hari. Itulah nama yang diberikan malaikat Tuhan sebelum kita dikandung ibu, yaitu makna panggilan untuk menjadi berkat bagi kita, bagi sesama. Kira-kira nama apa, makna apa, panggilan apa yang Tuhan kehendaki pada kita sebelum kita dikandung oleh ibu, hingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama manusia melalui anugerah yang Tuhan titipkan pada kita. Bisa talenta, harta, kuasa, bakat, kemampuan intelektual, sosial, moral, kedalaman spiritual kita. Maka di awal tahun ini, mari kita renungkan kembali apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki sebelum kita dikandung ibu. Apakah kehendak Tuhan itu terjadi pada kita, yang tentu akan membuat kita sukacita dan bahagia. Kalau kita hari ini belum sukacita dan bahagia, mengapa? Mungkin baik pada awal tahun ini kita merefleksikan, mari kita tinggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak membuat kita bahagia di tahun 2023. Mari kita buat resolusi, solusi di tahun 2024 ini. Perbuatan baru apa yang akan saya mulai supaya apa yang Tuhan kehendaki sebelum kita dikandung dapat terwujud di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang. Perbuatan-perbuatan dan perkataan baik apa di tahun 2023 yang akan tetap kita pertahankan dan kita kembangkan. Dengan begitu harapan besar di tahun 2024 kita menjadi pribadi yang mengalami sukacita dan bahagia. Pribadi yang terberkati dan akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.